Kita ke Jabal Rahmah. Suasananya guys, ramai orang. Padahal bukan musim haji. Masya Allah. Nabi Adam ya? Dengan Siti Hawa. Jadi udaranya sejuk, cuman mataharinya tuh terik banget. Kayak buka oven. Mantap banget. Padahal bulan Desember loh. Ini nggak tahu rombongan dari mana, negara mana. Itu rombongan. Ini rombongan lain. Banyak banget orang. Nah, ini rombongan kita. Udah dekat. Kiri ke Musdalifah, kanan ke Jabal Rahmah. Yuk lanjut. Ustadz Faiz manggil yang lain. Tunggu yang lain dulu ya Pak. Jangan sampai terpisah. Di sini Nabi Adam bertemu, masa kita terpisah? Gak lucu kan? Jabal Rahmah itu di belakang Jabal Rahmah. Turunkan dari dunia ke surga ke sini, maka beratus-ratus tahun Nabi Adam diturunkan di sini. Dalam perjalanan hidup Nabi Adam, maka beliau seringkali meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabbi ampunilah saya, ya Allah ya Rabbi ampunilah saya. Selama beratus-ratus tahun. Sampailah nanti di titik fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Pertemunya Nabi Adam dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku adalah orang yang berdosa, aku banyak salahnya ya Allah ya Rabbi, aku meminta maaf. Dan sampai di kitab Mafahim An-Nusakha ayah bunda, karangan daripada Syekh Muhammad, bahwasanya ketika Nabi Adam meminta maaf, Nabi Adam pernah membawakan nama Nabi Muhammad SAW dalam permintaan maafnya, mengatakan Allahumma gfir bihaqqi Muhammad, ya Allah ya Rabbi, aku meminta maaf atas nama hambamu yang namanya adalah Muhammad. Bunda tahu Nabi Adam Nabi yang keberapa? Sama. Nabi Muhammad Nabi yang keberapa? Bagaimana Nabi Adam tahu adanya Nabi Muhammad? Bagaimana? Lihat nama Nabi Muhammad. Oke, maaf. Karena ketika ditiupkan ruhnya Nabi Adam, ketika diciptakan pertama kali di Arsana, ditiupkan ruhnya kepada Nabi Adam waktu itu, maka ketika sudah ditiupkan menenggakkan kepala ke atas langit, Nabi Adam melihat di atas Arsana ada tulisan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak mungkin orang yang biasa saja disandingkan namanya dengan Allah sang pencipta semua alam ini. Pasti orang yang baik, pasti orang yang sangatlah sempurna, bagus, sampai disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau meminta maaf atas nama Nabi Muhammad. Maka di titik itulah permintaan maaf Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya selain daripada doa beliau. Kemudian juga bertemu kembali bersama Siti Hawa. Gila kalau katanya di sini, katanya. Tapi secara mendukung, secara dalil yang pasti belum ada bunda. Ini daripada cerita Israiliyat ataupun daripada kaum Israel yang lebih banyak menceritakan tentang pertemuan Nabi Adam dan juga Siti Hawa di bagian sini. Kemudian juga ya bunda, di sini tempat penentuan daripada mimpinya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, maka beliau dimimpikan, pertama kali dimimpikan tidak sadar itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kedua, sampai ketiga barulah beliau sadar bahwasanya itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di mana Nabi Muhammad SAW melaksanakan khutbah wadah. Kila kalau katanya di sini juga ada juga yang bilang di bagian sana dekat Namiroh ataupun di bagian mana. Tapi di khutbah wadah ini ayah bunda ya menjadi momen yang tersedih bagi kaum muslimin. Karena apa? Sebenarnya di awal haji itu haji wada, haji terakhir bagi kaum muslimin bersama Nabi Muhammad SAW. Awalnya menjadi momen senang bagi Nabi Muhammad karena Mekah sudah dibukakan, sudah diputuhat, sudah bebas kaum muslimin, sudah damai kaum muslimin. Nabi Muhammad bisa melaksanakan haji bersama kaum muslimin sebanyak 12.000 orang ya, datang ke sini berbondong-bondong dengan keadaan senang. Tetapi sampai Nabi Muhammad melaksanakan dakwah
ataupun melaksanakan khutbah ya, dan mengatakan bahwasanya ya ma'syaral muslimin inni akhafu, wahai kaum muslimin aku takut ba'da sanati hadza, setelah tahun ini aku tidak bisa melihat diri kalian kembali. Setelah tahun ini aku tidak bisa melaksanakan haji bersama dengan kalian kembali, wahai kaum muslimin. Maka aku berwasiat bahwasanya tolong jaga istri kalian, tolong berikan hak setiap orang, seakan Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada setiap orang yang ada akan meninggalkan dunia ini. Memang tak lama setelah melaksanakan haji, Nabi Muhammad pulang kembali ke kota Madinah. Tak lama di situ Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Maka ini menjadi momen yang tersedia yang mudah, dan di sini juga menjadi momen yang paling bagus bagi kaum muslimin, afdalul yaum, hari yang bagus ya. Karena orang baru di sini saja berwukuf di sini, orang sudah mendapatkan pahala. Doa yang beliau katakan, doa yang beliau ucapkan menjadi doa yang mustajab. Maka orang yang melaksanakan haji ini masya Allah hebat sekali ya bunda, dan ini menjadi ibadah yang inti di sini. Semoga saja dengan datangnya kita kemari bisa nantinya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di tahun selanjutnya ataupun di tahun-tahun yang akan datang nantinya diundang kemari. Kita saat ini datang sini melaksanakan city tour, nantinya datang ke sini untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Ini kalau misalkan di sini ayah bunda ya, ketika masih menghaji lebih padat kayak gini, semuanya ditutupi warna putih, orang melaksanakan haji. Orang pada kumpul-kumpul di sini, bahkan ada yang naik ke atas, ayah bunda ya, tapi kita tidak naik ke atas ya, cukupkan saja di sini karena persiapan untuk melaksanakan umroh yang kedua nantinya. Juga ya bunda, di sini kita akan dokumentasikan sebagai bukti bahwasanya kita pernah ke sini, dan nantinya semoga saja menjadi wasilah untuk melaksanakan haji dan tahu, masya Allah, inilah tempatnya. Begitu ayah bunda ya. Semoga saja kita dikumpulkan kembali nantinya ketika di musim haji. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah diberikan keberkahan daripada tempat. Amin. Dan ayah bunda ya, di tempat ini memang tidak ada anjuran khusus untuk melaksanakan doa atau apapun ya, termasuk doa di jodoh ataupun doa apapun. Doa yang bagus justru di depan Ka'bah ya bunda, di depan multajam itu doa yang bagus. Di sini memang bagus, tetapi pas musim haji saja, musim biasa. Tapi semoga saja kita bisa mendapatkan keberkahan ini untuk melaksanakan ibadah. Boleh kita bikinin dulu barisan ayah bunda. Nah, kata Ustadz Faiz tadi, insya Allah semuanya dapat jodoh. Kalau Nabi Adam aja bisa ketemu setelah ratusan tahun, masa kamu kagak? Dah. Satu lagi, hati-hati kalau kesini bawa pasangan, bawa bini. Ya, kenapa? Noh. Aduh, melontar jumroh, melontar real semua.